Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan kali ini kita lanjutkan pembahasan bab 3, yaitu pengaruh kemajuan iptek terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas bab 3 ini, terutama mengenai dampak kemajuan iptek bagi bidang politik di negara kita. Nah, untuk pertemuan kali ini kita bahas mengenai Pak Kementerian pertama bidang ekonomi. Seperti ketahui bahwa saya di ini bidang yaitu dan bebasnya semua negara itu tidak atas tempat waktunya semua melakukan si jual. Nah, kalau dilihat di kondisi ini, tentunya kan bidang ini so dampak positif yaitu meningkat investasi atau penting di negara. Salah satu dampak positif yaitu bukannya pekerjaan. Misalnya banyak break di daerah, nah itu tentunya akan membuka banyak sekali lowongan pekerjaan baru. Kemudian dampak positif lainnya yaitu ada berbagai macam sarana jual beli online. Seperti misalnya bisa kalian lihat di layar. Di sini ada berbagai macam marketplace, ada Lazada, Bukalapak, Bineka, Blibli, Zalora, dan lain sebagainya. Dengan munculnya berbagai macam marketplace ini akan memudahkan kita dalam memenuhi kebutuhan kita. Mulai dari kebutuhan sandang, kemudian elektronik, dan lain sebagainya. Nah, apalagi saat ini juga muncul yang namanya transaksi non-tunai. Bisa menggunakan OVO, kemudian GoPay, ShopeePay, dan lain sebagainya. Nah, ini yang memudahkan kita dalam memenuhi kebutuhan kita. Kemudian dampak positif lainnya yaitu mendorong para pengusaha untuk meningkatkan efisiensi dan menghilangkan biaya tinggi. Nah, artinya para pengusaha ini akan dengan cepat bagaimana caranya bisa meningkatkan produksi dengan menggunakan teknologi. Tapi ini juga menimbulkan dampak negatif, yaitu berkurangnya tenaga manusia karena digantikan dengan teknologi. Nah, misalnya di sini ada gambar pelayanan di jalan tol. Ini ada petugas yang mencoba untuk mensimulasikan bagaimana caranya menggunakan kartu e-money. Nah, ini dampaknya apa? Dampaknya petugas ini nantinya akan dihilangkan, diganti menggunakan teknologi berupa kartu e-money. Ini nanti akan menimbulkan profesi ini akan hilang. Ini salah satu contoh dari penggunaan teknologi. Kemudian contoh lainnya adalah transaksi di perbankan. Nah, saat ini kita bisa dimudahkan dengan yang namanya pelayanan menggunakan store tunai di ATM. Artinya apa? Artinya ini akan memudahkan kita tidak perlu antri di dalam kantor bank, tetapi kita bisa menggunakan ATM untuk menabung. Nah, ketika ini memudahkan kita, ini juga berdampak pada profesi seorang teller. Profesi seorang teller ini kedepannya mungkin bisa hilang karena diganti menggunakan mesin ATM. Nah, gambar di bawah ini ada seorang ibu yang sudah mulai menggunakan teknologi. Nah, ini bekerja sama dengan Bank BRI. Bagaimana caranya bisa melayani konsumen menggunakan pembayaran non-tunai. Ini ada barcode, nanti pembeli tinggal menggunakan barcode ini, menggunakan fitur mobile banking BRI. Ini merupakan dampak kemajuan iptek bagi bidang ekonomi. Selanjutnya,
Dampak keempat yaitu meningkatkan kesempatan kerja dan devisa negara. Nah, ini otomatis karena munculnya investasi asing ini akan berdampak pada peningkatan kesempatan kerja, dan kita juga akan mendapatkan devisa melalui pendapatan pajak. Kalau pendapatan negara kita bertambah, otomatis nanti pembangunan akan semakin meningkat. Misalnya bisa digunakan untuk bantuan sosial, misalnya BLT, PKH, dan lain sebagainya, KIP. Dampak positif yang kelima yaitu meningkatkan kemakmuran masyarakat. Dan yang terakhir adalah menyediakan dana tambahan untuk pembangunan ekonomi. Ini adalah dampak positif di bidang ekonomi. Nah, selanjutnya dampak di bidang sosial budaya. Dampak di bidang sosial budaya ulangi termasuk dampak sosial kita negatif bagi ekonomi. Negatifnya sama ya bisa akan dibeli oleh barang beri luar negeri. Otomatis sudah melakukan perdagangan. Ini adakan warta untuk membeli barang impor. Kalau di Shopee ini membuat warta makin membutuhkan barang dari ya, ada warga ingin membeli barang kosmetik di Tiongkok yang dilakukan kan seperti ini. Pembeli itu pertama gratis yang namanya pajak maupun ini akan dari import. Misalnya dari luar yang dikenal itu mini 3. Kemudian dampak negatif kedua yaitu lambat ekonomi yang akan oleh asing. Nah, juga dampak dari permudah itu investasi. Kalau di negara terlalu isi dari maka kita kan sebagai karyawan buruh. Seperti lihat di pabrik daerah Demak itu kan dari asing, hanya sebagai karyawan bagi sampai negara dalam ekonomi yang kuasai asing. Dampak yang yaitu timbulnya jangan yang akibat perdagangan. Nah, yang semakin mungkin kalau tidak punya dalam hal ekonomi dia akan miskin. Ya, munculnya mau pasar. Dalam sebuah itu kuasai itu seorang akan lindas kecilnya. Maka perantah ini sering bagi punya negara. Kemudian nomor 4 pemainnya sebagai gulat pengekonomi. Dan yang ekonomi yang dibeli semakin kurang. Nah, kalau perekonomian kita dan sulit, mungkin banyaknya kan kepada pemberi di. Contoh yaitu subsidi BBM. Kalau dulu di BBM sangat banyak gas per bensin itu sekitar sampai 6. Tapi karena subsidinya dimat harga sekarang sekitar 1.000. Ini merupakan kemajuan ekonomi. Dan dari mengenai keren bagi negara Republik terutama dan